sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anakku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat kecerdasan artifisial atau KA. Jadi sebenarnya kita sudah pernah lalui, ya. Yang main-main TikTok ada? Main TikTok angkat tangan? Yang sering main TikTok? Sering main TikTok angkat tangan saja ya. Oke, kalian sudah main TikTok, artinya kalian sudah menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Kalian sudah menggunakan, jangankan itu ya, kalian sering ke YouTube, mainkan game, Facebook, semuanya semua sudah menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Jadi ini kita mengenal dulu ya kecerdasan artifisial itu apa. Tapi sebelumnya Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita di sini ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan pengertiannya dulu, pengertian dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Kemudian yang kedua itu menyebutkan beberapa jenis perangkat berbasis KA atau kecerdasan artifisial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu mendefinisikan fungsi dan kegunaan dari KA. Setidaknya satu KA itu kita bisa tahu apa fungsinya, ya, bisa dipakai kemana. Kemudian yang keempat ada menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan KA. Jadi walaupun kita menggunakan KA misalnya TikTok atau apapun itu, harus ada batasan-batasannya kita, ya, batasan-batasan menggunakan KA itu sendiri. Oke, jadi ada 4 tujuannya kita. Kemudian kita masuk pada pengertiannya si KA, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu AI, Artificial Intelligence, bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kecerdasan artifisial. Ibu susah menggunakan AI, dibaca AI, ya. Tapi ibu pakai saja KA karena KA itu lebih simpel. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang meniru cara berpikir dan belajar manusia. Jadi menurut adik-adik kira-kira seperti apa KA itu? Yang dari dia punya pengertian, teknologi yang meniru cara berpikir dan belajar manusia, bisa satu orang? Ada yang tahu pengertian secara yang kalian dapati atau yang kalian pikir-pikir apa kira-kira begitu? Apa? Nah, kalau kita lihat ternyata teknologi yang meniru cara berpikir dan belajar manusia, KA itu dapat mengenali suara, kemudian gambar, kemudian bahasa dan membuat keputusan, ya, dan membuat keputusan. Contohnya di sini ada chatbot ini ya, chatbot. Kemudian rekomendasi film maupun pengenalan wajah. Rekomendasi film ini nanti kalau kalian membuat film pendek, ya, film pendek. Kalau di TikTok kan sering orang bikin video ya, video konten, mau di Pro juga konten, ya, Instagram juga konten. Itu semua kita menggunakan pakai KA atau kecerdasan artifisial. Ya, sudah tahu ya pengertian dari KA
Kemudian dia nanti arahkan apa yang kita tanyakan. Kalau yang sering cari materi atau tugas Google ada? Sering cari? Kalian masuk privasi cuma di Google saja ya? Di Google betul? Google apa sih yang kalian telusuri? Ya, kalian tulis misalnya jawaban dari soal ini. Betul tidak? Ya, seperti itu ini. ChatGPT dan Gemini berperan ya. Jadi kalian bisa cari yang materi kalian, tugas kalian ini. Tapi ibu belum bahas sedetail ini, tapi nanti kita akan bahas namanya ini di fashion, KA fashion ya, Google Lens dan Face ID. Tapi ibu fokusnya Google Lens. Kenapa ibu suruh sambungkan HP-nya? Kalian buka Google, ada Google-nya semua kan? Buka Google-nya. Sebentar kita praktekkan, ada videonya ini. Ya, jadi kalau asisten suara yang punya HP iPhone, ada? Kalau punya HP iPhone dia bilang Siri, begitu aplikasinya. Siri, dia jawab begitu ya. Kalau itu HP iPhone, hanya suara. Kalau di Google juga ada suara, face. Ya, Google Face, voice, Google Voice. Yang kalian tuliskan, kalian bilang mencari sesuatu misalnya. Tuliskan pengertian dari ini. Kamu pakai bahasa, ya? Baru dia dibaca Google. Ada? Yang pernah pakai? Ada ya? Di Google kan pernah pakai itu. Itu salah satu juga KA. Kalau gambar itu pakai Dal A sama Canva A. Canva A ini yang dapat edit foto-foto. Ya, bisa foto-foto kamu tercantik boleh. Itu di Canva A kamu bikin desain grafik, desain kayak gini dan kayak baliho-baliho itu kamu bisa di Canva AI. Itu. Kalau di KA otomatis itu biasa pakai mobil otonom sama robot. Kalau ini robot dipakai membuat robot yang bergerak. Ya, kalau kalian nonton di YouTube, di TikTok ada robot-robot yang dari Cina yang robotnya berfungsi sebagai pelayan. Ya, manusia sudah dipakai, tinggal robot yang melayani itu pembeli, ya, yang mengantar makanan. Kalian sudah pernah nonton? Belum? Ada kan? Ada robot yang suka jalan ya. Sampai muncul lagi orang kawin dengan robot. Ya, katanya robot itu bisa tapi tinggal napas itu ya ada. Akan tidak ada dia di program dari KA ini. Gitu. Ya. Jadi ada ini buat jenis-jenisnya ada banyak, tapi ibu tidak langsung melihatkan kalian semua ini karena ibu mau melihatkan nanti Google Lens. Jadi ini penggunaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada 4, yang pertama media sosial, transportasi, e-komersi sama pendidikan. Ya, jadi ada kalau kamu bikin konten ya media sosial. Kalau kamu pakai konten media sosial, kamu pakai transportasi Google Maps, yang cuma pakai Google Maps. Yang pakai Google Maps. Ada yang pakai? Belum pernah kamu pakai? Kalau kamu pergi ke kota-kota pasti kamu akan pakai Google Maps. Cari alamat. Kamu pergi di Jalan Setiabudi misalnya di Palu ya. Kamu di Tono Jalan Setiabudi itu di mana? Kamu klik di situ Pondok menuju Setiabudi. Nanti arahnya kamu itu, nanti dia kasih arah kamu bawa motor kok. Belok kiri, belok kanan, lurus. Berapa kilometer lagi menuju ke tempat? Itu Google Maps. Sini juga bisa dipakai. Kalau jalan bagus, kalau mau pergi ke Bulagi, kita tahu jalan, pakai Maps saja. Orang saja yang dari luar-luar, dari Palu, dari mana saja orang pergi ke spot, orang pakai Google Maps. Kalau itu tahu. Ya, kemudian ada e-komersi ini biasa orang nggak jual di Shopee, Lazada, apa semua itu pakai. Ya, kemudian kalau pendidikan itu pencari materi ya. Kan bilang pencari materi di Google ya. Kalian pencari materi kalian atau tugas-tugas kalian. Ini manfaatnya ada mempercepat pekerjaan, membuat belajar mandiri, membuat sistem lebih cerdas, dan mendukung pengambilan keputusan. Bisa ya? Manfaatnya ada 4. Kalau kita diskusi lebih lanjut nanti kita langsung saja ke ini tantangan dan etika. Jadi harus ada etika dalam menggunakan KA itu ya. Resikonya
Kalau kamu lihat, kalau di situ generasi itu dia penjelasannya, kamu kasih penjelasan